Jadi aku bisa memahami dua sisi ini. Ini solusinya ada di tengah, yaitu lembaga manajemen kolektif. Coba Pika kembali lagi di Rudiktif bersama Babeh Iyo. Kali ini saya hadir di rumahnya Mas Adi MS nih, peraih Lifetime Achievement Emmy Awards 2024 ya Mas ya? 2024 ya. Ya, Mas makasih loh saya udah boleh berkunjung ke sini untuk podcast Cuap Dikat nih. Iya kan? Lifetime Achievement 2024 apa 25 sih? Oh 2025 deh. 25 ya? Ya 25 ya. Mas Adi aja lupa apalagi 24, saya. 24 ya? 24. Ya 2024. Gak apa-apa. Mungkin Mas Adi kebanyakan piala jadi. Bukan. Mas ini fun fact nih, berarti Mas Adi MS nih, MS-nya Mulyadi Adi Mulyadi Sumaatmaja. Sumaatmaja ya. Ini kan banyak yang nggak tahu nih MS-nya apa kan. Dan ternyata Mas Adi ini bukan apa ya, keturunan orang Sunda berarti ya. Berarti manggilnya Kang dong ya. Sebenarnya iya, ayah itu lebih ke Sunda, Sumaatmaja. Tapi ibu lebih ke Jawa, jadi janda. Jawa Sunda. Mas mulai terjun di dunia kancah musik di Indonesia tuh dari kapan, Mas? Oh, dari masih SMA tuh udah, akhir dari SMA tuh udah aktif bersama band di SMA. Itu kan ada Faris RM, ada Reddy Nur, ada Ikang Fauzi. Itu Ikang Fauzi teman satu lifting gitu, kita ngeband. Terus abis itu waktu SMA sering berinteraksi juga dengan senior-senior geng pegangsaan kayak Krisya, Kinan. Nah, aku diajak lah sama Kinan Nasution ya? Aku bikin aransemen lagu Kinan yang Nuansa Bening tuh. Awalnya aslinya aku yang aransemen tahun 79. Lagi rame tuh, Mas. Oh, lagi rame. Tapi aransemen aslinya tung ting 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 ting. Ya itu aku yang bikin. Terus sama lagu Kinan yang berikutnya yang di situ Cakrawala Senja. Ya. Nah, habis itu mulai lulus SMA 79, mulai serius ke musik. Berarti mulainya tahun 79? 79. Terus bikin Vina, album Vina tahun 82. Nah, itu lebih serius lagi dan seterusnya udah asik di industri rekaman, pop ya. Nah, tahun 91 aku jenuh, kebetulan ketemu temen namanya Indra Bakri dan Odi Agam. Mas Odi Agam. Mengajak untuk bikin Twilight Orchestra. Yes. Nah, maka sejak 91 aku nggak seaktif sebelumnya yang di industri. Dulu kan sampai aku dapat cipta lagu lah ya. Dulu aransemen, produce albumnya Vina banyak lah, Utha Likumahua, Harvey, Krisya, Ikang termasuk ya, banyak lah dulu. Ada berbagai itu award. Dulu zamannya BASF Awards. Aku ada beberapa BASF Awards. Silver Record, Golden Record, macam-macam. Nah, udah puas itu 91 menekuni musik simfonik dengan Twilight Orchestra. Itu. Enggak, soalnya saya mulai tahu Mas Adi itu kan waktu Mas Adi berkunjung ke SD saya dulu tuh. Di Tarakanita 2. Waktu itu di Tendean. Tahun 98 apa 99, saya lupa lah. Iya. Iya, makanya pas saya ketemu Mas Adi di usia yang udah 25 tahun ke atas. Mas inget nggak? Oh, inget. ini aja ya, maksudnya intermezzo aja ya. Coba semua ya, biar nggak kaku gitu. Berarti Mas mulai ke trigger terjun ke musik itu karena apa, Mas? Anak-anak ayah seniman, ibu seniman, atau ada emang suka musik dari dulu atau gimana, Mas? Di keluarga aku tuh nggak ada jejak musisi kehidupan seniman gitu, nggak. Eyang aku, mbah ya, itu Muhammad Susilo, dia arsitek, town planner malah, yang mendesain kota Kebayoran Baru dulu. Dia I see. Pernah dimuat di Kompas. Dia salah satu arsitek pertama Indonesia lah, salah satunya ya. Dan suka musik. Jadi
cuma suka main biola tapi bukan musisi. Nah, anaknya ya suka musik aja, ada yang eh, koleksi album apa Piringan Piringan hitam. Hitam itu jazz ya. Wow, berlemari-lemari, yang satunya juga gitu. Ibu aku cuma senang dengerin musik klasik di Radio El Sinta. Tuh zaman dulu ada tuh setiap hari Minggu. Keroncong juga suka nggak, Mas? Enggak, kurang. Maksudnya keroncong seperti musik lain aku kebanyakan ya suka aja gitu. Ah, Tapi bukan yang seperti musik klasik gitu ya. Nah, musik klasik dari ibu mungkin pengaruhnya. oh, Nah, kakak beradik ya semua simply suka ya belajar gitar segala macam. Yang oke. musik ya nggak tahu datang dari mana. Yang aku sampai lulus SMA itu teman-teman nerusin fakultas kedokteran, ke sini, ke situ gitu. Nah, Aku kok tetap musik ya. Terus ya udah aku bilang hidup tuh cuma sekali. Eh, Kenapa mesti nurutin sistem jadi orang lulus mesti ke perguruan tinggi dengan bidang-bidang yang umum ya, ekonomi, psikologi, apa segala macam. Aku sukanya musik gimana ya? Nah, itu konflik batin yang luar biasa. Sampai akhirnya aku bilang sama orang tua aku, "Pah, maaf Pak, Papa punya anak 8 orang." wah, Nah, biasanya orang tua zaman dulu ya. 8 itu kan bisa macam-macam. Kebetulan memang jadinya macam-macam. Iya, Ada arsitek, ada dokter, ada ekonomi, ada bisnismen. metalurgi, mesin, teknik mesin, Ah, semua ada lah gitu ya. Nah, terus waktu itu belum, tapi udah kelihatan minatnya beda-beda. Nah, kalau musik dianggap nggak jelas masa depannya, ya kalau pabrik tuh kan pasti ada yang produk gagal ya. Anggap betul. aja aku produk gagal lah, irregular. Ya udah nggak usah pusing lah aku. Aku pengen hidup bahagia. Please Pak, aku bilang. Wah itu konflik. Eh, Papa punya perusahaan pabrik ubin yang supply ubin untuk Gedung Sarinah, Sahid Jaya waktu itu. Nah, Papa udah pengen digantiin gitu karena udah umur ya. Iya, iya. Nih yang semua kuliah. Nah, tinggal kamu nih. Jadi sempet dicecer untuk gantiin mimpin perusahaan. Wah, apalagi aku nggak bakat bisnis, aku bilang. Eh, Sempet jadi kasir, nyoba lah gitu, kerja di dalam gitu ya, dari bawah, di kasir gitu. Wah, aduh nggak betah. Aduh. Nyerah, Pak, nyerah. Kok musik aja deh. Nah, mulai saat ini, jadi lulus SMA tuh, aku nggak mau terima duit dari papa. So, nol. Aku bener-bener mandiri, cuma numpang makan, numpang tidur di rumah. Sementara saudara-saudara yang lain dapat motor, buat kuliah, Ah, kos, uang kuliah, uang jajan semua. Aku sama sekali. Dan untuk membuktikan bahwa aku bisa hidup dari musik. berarti Gitu. berarti sejak lulus SMA Mas Adi itu nggak masuk ke perguruan tinggi atau sama Enggak. sekali? Nah, Maksudnya kan ada yang lulusnya oke nggak ke universitas yang akademisi banget gitu, tapi ke IKJ gitu. Itu ya. enggak ya Mas Adi berarti? Aku di situ susah ya. Orang tua nggak percaya bahwa aku bisa hidup dari musik. Ya, Bagaimana aku mau minta uang kuliah untuk kuliah musik, ya, ya kan? Ya udah nggak ada cara lain. Aku harus ngatur hidupku sendiri, betul. bertanggung jawab hidupku, masa depanku sendiri. Entah kenapa kok aku nekat waktu itu. Sampai sekarang aku juga heran kok aku nekat ya. Kalau kenapa-napa gimana ya? Eh, Ya udah aku nggak mau ganggu orang tua tapi jangan ganggu aku gitu istilahnya. Ini hidupku, this is my life gitu ya. Udah jadi dan musik tuh ya kalau waktu itu kan ya aransemen seadanya gitu ya, belum tahu orkestrasi yang aransemen yang harmoni yang ilmu yang gimana gimana, apalagi conducting kan oh, beragam teknik segala macam belum gitu. Eh, Kan butuh eh, preferensi banyak untuk kita menambah ilmu kan. Ya, Sementara aku nggak punya uang untuk ke kuliah gitu ya. Nah, udah akhirnya ngamen lah gitu ya. Artinya rekaman ke sini, ke sana, bantu ini, bantu itu, dapat duit, uangnya aku beli buku, terus aja. Jadi nggak pernah bisa nabung tuh. Sejak itu setiap aku dapat uang berapapun, itu pasti larinya ke buku, ke rekaman.
Sampai tahun 80-an, 82 tuh mulai habis rekaman Vina, September Ceria gitu kan. Oh iya, tahu Itu tahu. meledak lah gitu. Meledak banget itu. Mulai naik gitu. Nah, sejak itu aku punya kebiasaan setiap tahun tuh ke New York. Oh, ke New York. Karena di sini mau beli buku nggak ada. Nggak ada beli apa orang jual toko apa jual buku mengenai conducting, mengenai Ya, tahu. arranging apa nggak ada lah. Nah, zaman dulu ya nggak kayak sekarang ya kita mau ilmu apa aja ada di YouTube, ada di internet, macam-macam. Mau nonton orkestra latihan ya apa klinik apa masterclass, open rehearsal nggak ada sih. Sekarang di YouTube enak banget gitu. Tinggal enak Dulu banget tuh ya. nggak ada gitu. Susah banget dulu. Bukan susah, nggak ada. Bahkan nggak ada ya. Jadi gimana aku mau meningkatkan ilmuku, pengetahuan soal musik, mengenai aransemen, mengenai piano, apa. Ya nggak ada cara lain, ngumpulin duit, tiap tahun ngabisin duit di New York, puas-puasin nonton opera, konser orkestra, terus orkes lagi latihan, aku dateng bayar $5, nonton rehearsal, pulang bawa buku sekoper, rekaman-rekaman, makanya bukuku banyak banget. Nah itu zaman itu nggak ada cara lain. Jadi sama kakekku dulu, kakekku tuh arsitek tapi dia meskipun ujiannya di Hastings di Inggris, tapi dia apa self-taught, otodidak. Oke. Nah nurun ke aku, aku juga boleh dibilang secara umum meskipun aku ikut short courses, ikut workshop dan master class gitu ya, tapi kebanyakan mayoritas tuh autodidak. Oh, paham. Gitu. Mas, berarti selama perjalanan karir Mas sebagai musisi, konduktor segala macam itu pasti ada dong yang bikin influence genre musik yang Mas suka. Itu seperti apa? Aku suka terus terang klasik ya. Pasti itu kalau pasti klasik. Karena Pasti. ibu waktu dulu dengerin klasik, terus Beethoven aku ya Mas? Atau Mozart? macam-macam, Vivaldi. Chopin, Beethoven semua lah, sampai Wagner, sampai you name it. Cuma begitu masuk SMA, kan kita mesti gaul. Betul. Ngomongin klasik nggak nyambung sama siapa aja, susah pasti ada, tapi susah nemunya. Susah, Gitu. susah pasti. Kebanyakan ngajakin ngomong musik rock, musik apa atau progressive rock zaman itu kan aku Apalagi seneng. hip hop gitu. Oh belum ada. Belum ada ya hip hop ya. Udah akhirnya aku waktu dulu ada band yang aku suka yang ada sedikit klasikalnya gitu ya. Itu seperti Emerson, Lake and Palmer. Oh iya. Terus Yes, Yeah. Rick Wakeman, macam-macam. Aku coba ini akhirnya diajakin Ikang Fauzi bikin band rock ya. Udah aku gak rambut Apa yang dulu namanya bandnya Mas? Enggak ada nama. Oh, nggak ada nama. Band di sekolah apa? Oh, band di sekolah gitu. Akhirnya nantinya begitu lulus SMA, aku bikin band sama Ikang sama Redi Nur itu Air, R, Adi Ikang Redi. Cuma iseng buat ngejob waktu itu. Iya. Terus bikin lagi staff group. Nah staff itu lumayan progresif waktu itu. Anyway, mundur lagi. Jadi aku dari seneng klasik, begitu masuk SMA, butuh bergaul supaya bisa mingle. Ya aku mesti nyambung dengan musik. Diajakin musik rock, ya udah main Led Zeppelin, Deep Purple, main organ gitu. Wah. Nah, tapi sebenarnya jujur hatiku nggak sepenuhnya di situ. Iya. Nah, tapi aku seneng, aku bisa mingle gitu. Terus lama-lama ya suka musik jazz juga dari yang Oscar Peterson, yang Dave Brubeck, artinya yang mainstream sampai yang Chick Corea Return to Forever aku suka. Kalau Al Mas? Al apalagi seneng lah kayak gitu. Cuma begitu terus terang waktu itu akhirnya waktu lulus SMA dapat kesempatan bikin album, bikin rekaman gitu ya. Iya. Itu kan pop. Aku realistis. Meskipun kalau dipilih suruh pilih dengerin musik pop atau musik klasik, pasti musik klasik. Cuma aku mesti hidup nih. Udah nggak tergantung orang tua kan lulus SMA.
Gimana caranya? Nah, ya itu bikin musik yang ada pembelinya, yang Oh, ada populer kalau istilahnya tuh UB40 lah ya, ya top 40 gitu top lah, 40 top 40 yang pop gitu lah ya. pop. Nah, udah sepanjang tahun 80-an aku bikin rekaman pop, ya itu tadi aku bilang Vina Panduwinata, ya Mas Chrisye, macam-macam lah. Bikin jingle juga, TV komersial yang cuma 1 menit tapi duitnya banyak kita bisa Oh, fee-nya zaman banyak. dulu mah udah pasti gede itu Mas pasti. Nah, terus ya itu yang buat membiayai aku beli buku segala macam. Jadi eh, ya kerjaannya begitu, tapi karena aku ya agak perfeksionis ya. Jadi walaupun musik pop yang jauh lebih simple, lebih sederhana daripada musik klasik yang complicated gitu, tapi aku sadar bahwa aku harus dapetin bisa bikin musik pop yang bagus karena dari sini sumber penghasilanku kan ya. Tapi aku gali terus dengerin Carpenters, Hmm. Barry Manilow yang aransemennya tuh meskipun pop, easy listening, tapi tertata dengan luar biasa. Aku baru sadar bahwa meskipun kedengarannya easy listening, nggak mudah loh itu ilmu aransemennya tuh. Oh, kayak macam Richard Marx gitu juga ya? Apa Macam-macam Rod saat Stewart, itu. Jadi khususnya Carpenters lah. Kalau dengar Carpenters ya? Carpenters tuh Carpenters ya. secara dia nyusun hi hat gitu yang kayaknya simple gitu. Kapan dia dung 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 dung, dung. Terus stringsnya gini, Barry Manilow pakai orkes lebih besar, paduan suara kadang-kadang gimana dia nyusun paduan suara aransemennya. Jadi aku tekuni itu sampai satu titik di mana tahun 91 terbuka jalan untuk menekuni musik simfonik. Simfoni. Nah, orkes besar gitu, di mana di situ kita bisa mainkan pop, bisa juga klasik. Berarti waktu udah memainkan musik simfoni orkestra gitu, udah ketemu dengan Mas Erwin Gutawa juga dong, Mas? Atau Oh, awalnya belum. apa belum? Jadi Erwin Gutawa tuh sebenarnya temannya Memes dulu, Iya. listingnya Memes lah gitu ya. Eh, eh, Kemudian pada saat kita soal orkestra di tahun-tahun pertama, tahun kedua apa ketiga tuh ya, Erwin kita hire sebagai pemain bass. Jadi Erwin tuh pemain bassnya Twilight Orchestra dulu. Oh, ini fun fact nih, aku baru tahu ini, Mas. Tanya aja Erwin. Iya, iya, iya. Ini banyak yang belum tahu ini info begini nih. Ini fun fact banget ini, Mas. Terus, Dulu kita pemain, ya kan ada biolanya banyak, trompet, cello segala macam, ada 60-an orang. Tapi eh, kadang kalau repertoarnya ada popnya, pasti kita ajak teman-temanku yang aku kan comfortable lah gitu ya untuk bantu gitu dalam untuk rhythm sectionnya. Kan kalau di orkestra ada string section, ada brass section, ada woodwind section, percussion, ada rhythm section. Nah, rhythm sectionnya ini aku pengen yang benar-benar ya pemain drumnya Sandy Luntungan, Mus Mujiono di gitar, Bujana pernah juga, even hmm, banyak lah siapa Topati juga pernah beberapa kali bantuin di jadi rhythm section kita. Nah, Erwin tuh dulu di main bassnya. Even waktu soal orkestra konser sama David Foster tahun 92 di Ancol ya? di RCTI. Oh, di CTI. Itu pertama kali David Foster datang ke Indonesia tuh. Kita beruntung banget bisa kolaborasi sama David Foster. Nah, itu bassnya Erwin masih Oh, 92. oke, oke. Berarti perjalanannya Mas Adi ini unik juga ya. Saya jadi baru tahu ternyata Mas Erwin ini pernah jadi bagian Twilight Virtual juga ya. Orchestra. Nah, lompat ke masalah pribadi Mas sedikit nih, Mas. Mengenal Teh Memes atau Mbak Memes ini dari tahun berapa kok? Apa dari hasil kolaborasi atau apa gimana gitu, Mas? Sebenarnya aku dulu ya menyukai Memes karena dia model yang suka ada di cover Iya, majalah remaja saat itu, iya. namanya majalah Gadis, Oh, tahu gadis. majalah mode. Dia sering tampil di situ gitu ya. Tiba-tiba aku diminta untuk melatih band
SMA. SMA aku. SMA berapa Mas waktu itu? SMA Negeri 3 Teladan. SMA 3 Setiabudi ya? Setiabudi. Nah, aku udah 6 tahun lebih dulu lulus, jadi alumni lah. Nah, karena aku giat di permusikan gitu. Ini anak-anak SMA 3 minta tolong, Mas bantuin dong. So sweet banget ini. Nah, lagi latihan-latihan gitu, yang latih biasa gitu. Lihat, si Memes yang gue lihat di Gadis nih, di majalah Gadis nih. Udah, tapi karena aku malu. Aku orangnya introvert. Dulu ada istilah gebetan gak sih Mas? Ada konteksnya apa misalnya? Ya kalau kayak angkatan saya ini kan atau di bawah saya kan misalnya, wah gebetan gua nih, maksudnya yang ibaratnya bakal calon pacar nih, yang udah ibaratnya ada bisa neka-neka lah gitu loh. Oh, ya ada rasa gitu, cering gitu ya. Kan? Tapi nggak terlalu, ya gimana ya, aku terus terang masa muda aku tuh bandel banget, rambut gondrong. Sebutkan kenakalan remaja apapun, I've been through it gitu. Man to man gitu Mas? Berantem 1 lawan 1 gitu? Lah iya, dari kebun pisang sampai jeans aja bisa robek, darah gitu. Zaman dulu berantem 1 lawan 1 kan. Wah itu puas lah, kenyang. Habis itu berpelukan, nggak kayak sekarang tawuran gitu. Nah, tapi kalau soal cewek, aduh aku paling malu, minder, ngerasa ya muka yang nggak tampan, nggak kaya, jadi meskipun papaku tuh sebenarnya ya lumayan punya pabrik yang gede gitu. Pabrik ubi Mas? Teraso. Oh, Teraso. Teraso kan ya tergolong mewah saat itu ya, sebelum ada keramik yang lebih terjangkau gitu ya. Tapi dalam hal ngasih uang jajan, apa kemewahan, nggak ada. Dia nggak mau anaknya mewah-mewahan gitu. Sepatu kalau belum jelek banget, kalau rusak gitu, nggak kita minta, nggak dikasih. Benar. Gitu. Nah jadi pokoknya teman-teman di sekolah pada pakai mobil apa segala macam gitu, aku naik bis gitu. Nah gimana yang berani mau deketin cewek, yang ini pada bergerombol, yang ini naik mobil ini ke sini, ke Melawai dulu tuh tempat main. Tahu kita naik bis gitu ya gitu. Bis tingkat lah. Jadi nggak kepikir pacaran lah gitu. Nah waktu itu tiba-tiba, wah ini Memes nih. Terus udah pas istirahat gitu ya, istirahat itu pasti aku mojok di luar sambil rokok. Dia datang, Mas udah mau ini teh. Oh iya. Nah mulai situ, kebetulan dia orangnya ekstrovert, aku introvert. Jadi memang menarik nih. Dia yang mancing. Wah, malam Teh Memes atau Mbak Memes yang. Iya, kalau dia nggak ngajak ngomong, nggak berani aku sok ngerayu-rayu. Berarti Mas Adi lebih pasif ya? Iya. Ya malu sih ya. Minder tepatnya. Terus mulai menjalani sampai akhirnya menikah itu mulai dari tahun berapa Mas? Serius kehubungan begitu Mas? Nah, pacaran 5 tahun. Nah, pada saat 5 tahun pacaran itu, ya seru sih itu. Aku lagi giat-giatnya rekaman album-album penyanyi-penyanyi kayak Vina gitu ya. Iya. Jadi dia sering kalau kuliahnya udah selesai gitu ya, dia nyamperin ke studio, kan dia Trisakti, Grogol ya. Aku di rekaman dulu tuh studionya cuma ada di daerah Pluit. Jauh banget berarti. Jauh. Nah jadi dia nyamperin ke Pluit, udah dia ngerjain tugas di studio, di kantin studio gitu. Aku rekaman, nanti selesai pulang bareng gitu. Terus dia yang suka ngasih masukan, oh lagu ini bagus, ini lagu ini yang dipilih ini aja nih, ini kayak gitu loh. Dia punya sense juga untuk musik gitu. Berarti perkenalannya cukup lama ya, 5 tahun itu ya, sampai akhirnya ke jenjang lebih serius ya, ke pernikahan ya Mas? Iya, 5 tahun lama. Sampai waktu itu Memes yang sebenarnya yang nanya, kita udah lama nih, kita gimana sih hubungan kita gitu. Kalau aku sih poles aja gitu, jalan aja gitu. Terus begitu nanya, gimana nih kita udah lama nih.
Oh iya ya. Jadi kamu gimana? Ya udah sempet akhirnya enggak deh kayaknya nggak cocok. Iya, iya jadi kayak gitu loh. Tahun berapa Mas akhirnya menikah sama Mbak Memes? 87. Oh 87, iya iya. Berarti judul pesawatku tuh yang ciptain Mas Adi bukan ya? Oh bukan bukan. Pesawatku itu kan karya Nugi, Oh iya Nugi ya. adiknya Katon. Iya adiknya Katon, Eh, Katon. Saya pikir ciptaannya Mas Adi oh, karena sebagai apa ya? Sebagai simbol oh, cinta ke Mbak Memes aja. Kepikir. justru aku awalnya nggak dukung Memes sebagai penyanyi Oh awalnya? karena em, selama pacaran ya aku kan bergaulnya sama penyanyi, sama Iya iya. artis gitu. Terus nanti mau kawin, aku nggak mau sama artis. Aku bilang sama Memes, Mes, aku tahu kamu suka nyanyi, kamu suka seni, suka musik. Kan kamu lagi kuliah ini nih, civil engineering. Oh teknik sipil. Mm-mm. Kamu bakal kerja di bidang itu kan? Nggak jadi penyanyi kan? Oh, mungkin penyanyi. Wah, kalau jadi penyanyi, kita nggak kawin. Wah, Tuh. apa segitunya Mas? Oh, karena itu kayak marital agreement gitu. Nah, Kenapa? Iya, capek aja kerja siang ketemu artis, ke rumah ada artis lagi gitu, capek kan? Gitu kan. Terus eh iya deh, akhirnya sepakat dia nggak jadi artis. Gitu. Kawin lah. Nah, begitu 3 tahun, 4 tahun, kelihatan tuh hasratnya tuh, waduh, kasihan juga ya orang mau sesuatu tapi ketahan gitu karena aku ngebayangin waktu dulu aku memperjuangkan diri menjadi musisi kan sama bapak orang tua aku kan ini. Ya akhirnya meskipun akhirnya papa merestui lah, tapi kan awalnya begitu. Nah sekarang aku ke Memes masa gitu gitu, jadi gitu. Ya udahlah, karepmu gitu. Ya akhirnya dia sama adik lah, adik lah. kerjasamanya sama adik lah di awal rekaman. Iya iya. Mas, ini kan lagi heboh ini Mas terkait haki nih. Oh iya, Pandangan Mas sebagai musisi senior atau seniman, bagaimana Mas melihat haki ini Mas terkait hak kekayaan intelektual ini? aku melihat prihatin dengan prihatin karena ini Ini ya. nggak apa-apa ya sebelumnya Mas aku tanya begini Oh, ke Mas Adi. aku prihatin karena itu jadi seperti mempertentangkan antara si penyanyi atau performer dengan si pencipta gitu. Padahal itu dua unsur yang saling membutuhkan. Iya, Satu butuh yang lain, kecuali kalau dia pencipta dan penyanyi juga sekaligus gitu ya kan ada banyak. Ya itu nggak ada masalah dia. Cuma kalau terpisah, eh, bayangkan kalau lagu sebagus apapun nggak ada penyanyinya, nggak dibawakan iya, dengan baik, atau ada penyanyinya tapi penyanyinya membawakannya nggak dengan serius gitu, iya. atau interpretasinya kurang apa segala macam, lagu nggak jadi. Terus si penyanyi setiap tampil kan dia mesti pikirin make up, ke salon, ke Yes. ini bajunya yang itu cost juga. Ya ada effort juga, ada peran penting di penyanyi. Tapi kadang-kadang penyanyi juga nggak boleh lupa juga ya bahwa dia bisanya dipanggil sana sini karena hitsnya. Ya, Nah hitsnya itu yang bikin si pencipta. Nah sementara begitu dia nyanyi itu kadang-kadang satu sekali nyanyi bisa 30 juta, ada yang 300 juta, ada yang 100 juta, macam-macam ya. Penciptanya, ya kita sering lah dengar gitu, paling-paling setahun 300.000 royalti segala macam. hmm. Jomplangnya jomplang banget gitu ya. Jadi aku bisa memahami dua sisi ini. Ini solusinya ada di tengah, yaitu lembaga manajemen kolektif. Oh, Kalau di luar kan ada LMKM SKPMI, ya namanya ya? LMKM, LMK, dulu LMK kan ada WAMI, ada KCI, Iya, ada iya. macam-macam. Nah, terus belakangan dibentuk LMKN. Khususnya daripada satu mendingan satu yang membawahi semua gitu ya, mempresentasikan semua gitu. Kebetulan aku dulu diminta jadi panselnya.
panitia seleksi untuk komisioner. Dalam itu, dalam Jadi itu. di awal aku termasuk adiklah, aku juga termasuk mendorong lu ya jadi komisioner, maksudnya ikut di seleksi gitu. Kan di situ yang diseleksi ada Rhoma Irama, ada Ebit GAD, ada Enteng Tanamal, senior-senior kayak gitu lah. Bimbo, terus even James juga tuh. James Om Sunda, James F. Sunda yang lagi di sakit. New York kan ya. Aku telepon, James, tapi gue di New York. Ya kan lu bisa sekali waktu gini. Soalnya aku ngelihat musisi yang punya perhatian soal ini tuh nggak banyak. Iya. Waktu itu. Tuh tahun berapa tuh. Nah, jadi aku minta lu bersedia dicalonin lah gitu ya. Nah tentunya belum tentu terpilih. Iya. Tapi aku coba cari yang ini, udah kumpulin. Udah jadi LMKN. Nah, pada perjalanannya aku melihat jalan keluarnya tuh mesti di LMKN ini. LMKN dan LMK tuh. Pokoknya di sini nih, lembaga manajemen kolektifnya. Nggak ada cara lain. Bayangkan, di luar tuh kebanyakan kan orang ke kafe apa segala macam nyanyi ya nyanyi aja kan. Iya. Nggak mikir mau nyanyi, kita izin gitu, mesti izin langsung gimana. Kalau tahu alamatnya, kontak numbernya, kalau enggak gimana caranya. Akhirnya nggak dibawain kan sayang. Nah, jadi karena apa? Mereka semua udah sistemnya teratur dan transparan. Nah, kalau sekarang ada cerita yang ya misalnya ke users nih mau dimintain karaoke misalnya, atau TV, atau radio gitu. Ya kan pakai lagu-lagu ciptaan. Nah, waktu diminta kadang-kadang ada deal gitu yang aku dengar ya, nggak tahu benar apa salah. Ada deal segini aja lah, tawar-menawar, ya kan? Akhirnya ada yang mungkin ada yang di bawah meja apa gimana, terus udah terkumpul yang udah sedikit itu, nantinya banyak yang memasalahkan transparansi penggunaannya di dalam ini seperti apa sih, kok sampai bisa nggaji staffnya, manajernya ini segala macam dengan yang nggak kecil gitu ya, sementara penciptanya kok kecil gitu. Ini nih transparansi di sini yang saya kira yang perlu dibenahi untuk bisa membereskan masalah ini, karena pencipta dan si performer nih, creator dan performer nih, itu seperti listrik plus minus, negatif positif, ketemu baru nyala. Kalau nggak diketemukan nggak nyala. Iya kan? Penyanyi mau nyanyi apa? Iya, soalnya ini saya ciptain, ini lagunya begini nih, ini, ayo nyanyi. Nah, coba yang pencipta nyanyi, aku ada loh lagu demo waktu dulu kan tahun 80-an, nggak kayak sekarang canggih. Dulu orang kasih demo tuh pakai gitar atau pakai piano seadanya, kadang-kadang pakai Casio yang cung. Hits yang aku produce itu kebanyakan kalau denger demonya begitu, kerusuk udah gitu, nggak jelas warnanya. Bayangkan kalau nggak dibawakan penyanyi yang proper, ya mustahil jadi hits lah gitu ya, kecil. Nah jadi, tapi si penyanyi sehebat apapun, melolong-lolong ke sana kemari, tekniknya ke sana kemari, nggak dapat lagu yang bagus, nothing. Jadi itu dua-dua yang sama pentingnya kalau menurut aku, yang mesti dipertemukan oleh lembaga manajemen kolektif yang transparan, yang accountable lah gitu ya. Soalnya saya mempertanyakan ini karena kan bukan cuma di mana ya, bukan cuma kalangan musisi aja kan. Di TikTok kan lagi rame juga tuh pro kontra antara Ari Dias versus Agnes Mo nih. Terkait lagu apa yang lagi, yang sebenarnya lagunya udah lama tapi diperdebatkan masalah haki ini kan sama Ari Dias itu, Mas Ari Dias ini. Nah, jadi ada kayak main kubu-kubuan, Mas. Ini saya kadang bingung. Kok musisi jadi kayak politikus gitu, ada politisi gitu loh, Mas. Padahal ini kan tinggal bisa duduk bareng nih, musyawarah, ketemu, oke, masalahnya udah di persidangan, maksudnya kan tinggal yang siapa ya rembukan atau gimana, kan baiknya gitu loh, Mas. Kayak kita melihat sebagai saya nih ya, yang awam aja nih ngeliat,
kenapa begini, kayak kok kayak ada kubu-kubuan. Kalau politik oke, masih wajar ya, kalau partai politik atau ada faksi. Nah ini musisi Mas harusnya kan bisa jadi apa gitu loh Mas, musyawarah gitu loh. Sebagai Mas Adi sebagai senior kan bisa kasih suggest ke mereka gitu loh Mas. Apa tuh? Eh, aku em, nggak terlalu ngikuti benar-benar secara detail ya. Ya, Tapi akhirnya pengadilan memenangkan, Ari Bias. hakim memenangkan Ari Bias sehingga si Agnes mau bayar harus bayar itu, 1,5. meskipun sekarang naik ke kasasi. Nah, Tapi dimenangkannya itu aku juga heran. Itu sebenarnya udah heran gitu ya. Apakah benar itu karena kelalaian dan apalagi niat jahat dari Agnes, apa iya gitu ya? Rasanya sih enggak ya gitu ya. Tapi aku juga nggak tahu ya. Cuma kok sampai ke titik menggugat sesama seniman demikian besar gitu ya. Tapi kita juga nggak bisa begitu aja nyalahkan Ari Bias juga. Mungkin ada cerita yang dibalik itu yang kita nggak tahu, bahwa Ari Bias udah memberikan dedikasinya, pengorbanan untuk Agnes Monica waktu tertentu gitu ya. Karena apa gitu? Karena hubungan penyanyi dengan pencipta lagu hitsnya itu memang hubungan yang terus terang nggak mudah ya. benar-benar. Dengan kurang efektifnya peran dari si LMK ini. Misalnya gini nih ya, penyanyi, ya itu yang tadi aku bilang, begitu dapat satu job nyanyi lagu hitsnya dia, udah bisa dapat, let's say 50 juta gitu. Ya. Kali berapa kali satu tahun, berapa? 10 kali misalnya, udah 500 juta misalnya gitu. Si pencipta dapat berapa? Kali 300.000 apa segala macam gitu kan. Nah, itu yang kita udah tahu fenomena yang ada di Indonesia gitu ya. Yep. Nah, kadang-kadang si pencipta itu lumayan terhibur dengan pendekatan-pendekatan humanis, misalnya pada saat sakit ada perhatian bantu, atau ada musibah apa bantu, terus ada jaga hubungan gitu ya, appreciate. Ada beberapa penyanyi yang aku dengar punya kebiasaan itu gitu ya, dan nggak segan untuk menyebutkan nama. Penyanyi di luar juga banyak yang begitu. Saya mau bawain ini, lagu yang akan saya bawakan ini adalah ciptaan si ini. Dia begini-begini. Hal-hal kayak gitu, itu sebenarnya bisa membantu untuk mengharmonisasi hubungan antara pencipta dan penyanyinya. Nah, tapi sayangnya kadang-kadang enggak. Kadang-kadang penyanyi ya begitu dapat job, memang dia tanggung jawab untuk tampil yang terbaik kan, latihan vokal, ini apa, make up, baju apa segala macam ya. Habis itu selesai, udah capek, nanti another project. Sementara si lagunya yang bersuara tadi tuh, yang menghibur-hibur itu kan ada penciptanya tuh. Dia nothing. Nah, itu kadang-kadang nggak tega juga ya. Ya, kalau aku bilang ya tetap balik-balik ke itulah, ke apa, LMK-nya nih yang mesti di apa ya, pasti bisa ada pembenahan lah. Pesan Mas Adi untuk pemerintah apa Mas terkait gonjang-ganjing ini, terkait haki ini? Sebenarnya yang sekarang ini muncul yaitu polarisasi ya. Sekarang ada aksi, ada visi ya. Iya. Nah itu sebenarnya harusnya diakomodir oleh pemerintah. Mungkin sudah ya. Aku nggak terlalu ngikutin. Mungkin sudah. Tapi kalau belum, aku pikir seharusnya ini momentum yang baik untuk ngajak duduk bersama. Yuk kita dialog. Di mana kita bisa benahi gitu ya. Karena kalau cuma kasak kusuk di sana sini kan susah tuh. Susah. Pemerintah nanti mau nampung pencipta si ini, ayo terima, datang ke menterinya gini. Terus tapi sini datang ke sini, kan susah tuh.
Nah, dengan terpolarisasi seperti ini, oh ternyata ada dua kubu, ternyata ada dua kepentingan nih. Nah, itu kan lebih mudah memetakan masalah gitu. Ya undang aja dua-duanya ke eh, pemerintah yang berwenang gitu ya. Buka dialog. Gimana titik temunya? Eh, Misalnya sama dengan pemikiranku yaitu di LMK-nya ini gimana caranya ada sistem yang transparan yang eh, menghindari itulah apa namanya di bawah meja apa segala macam yang bisa damai-damaian gitu ya. Akhirnya yang mestinya eh, daftarin mau lagu apa terus mesti bayar berapa jadi 10% bayar itu kan yang rugi sebenarnya bukan yang si LMK petugasnya yang nagih bukan tapi si pencipta itu hak pencipta tuh Ya, ya. gitu. Nah itu mesti dibawa ke pemerintah gitu dua-duanya ditanya dialog lah gitu karena dua-duanya saling butuhkan gitu. Iya, Dan karena gini Mas, karena yang namanya duit itu nggak mengenal pertemanan sih katanya. benar Gitu. benar aku sih prihatin aku nggak mau membela satu dan yang lainnya gitu. Paham, paham. Buat aku dua-duanya sama pentingnya dan aku sahabat-sahabatku semua dengar cerita ini ya prihatin juga ya gimana ya orang yang menciptakan gitu ya. Aku aja bukan ke pencipta, aku lebih sebagai arranger. Kadang-kadang sedih laguku tuh aransemenku tuh intro misalnya tong teng teng September ceria tong teng 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 tung 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 teng teng tung itu penciptanya waktu ngarang nggak ada itunya itu aku yang bikin jadi bagian dari lagu teng 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 pernah dengar lagu itu Tahu, tahu, tahu. lagu apa Aduh, Cinta yang cinta. Vina Ya, ya, ya. karangan Chrisye. Tapi Chrisye waktu ngasih lagu nggak ada ting ting ding ding. Chrisye ngasih da 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 da. Oh, iya, Nah, iya, paham, paham, Chrisye paham. sama Ajis Tama. Nah, banyak lagi lagu. Itu kadang-kadang direkam ulang nama aku nggak ada gitu. Itu aja buat aku udah terus di aku orang. Aku udah sakit hati gitu ya. Sedih gitu ya. Kok tega ya gitu. Itu hak moral tuh namanya. Itu siapa yang ngilangin Mas? Kok nggak ada nama kamu Mas? Nama Ya Mas Adi. simply abai aja gitu ya. Oh. Misalnya orang dengar September Ceria begitu ya. Terus dia bikin cover aja gitu. Dia cover pakai gitar kayak apa. Tapi itunya persis ada tuh. Tong teng 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 terus sampai string line-nya sampai itu semua nggak ada di lagunya aku. Nah, itu bisa di cover tapi persis polanya sama gitu tapi dibilang aransemen oleh dia gitu. How about me gitu. Itu mikirnya berhari-hari loh. Nah, itu baru satu lagu, kita ngomongin satu lagu. Aku banyak peristiwa kayak gitu dan ada yang dilakukan oleh uh, nama yang sangat terpandang lah di dunia musik. Aku kadang-kadang nggak habis pikir. Itu aku sebagai arranger ya, nggak mikirin duitnya, cuma hak moral aja gitu. Nah, ini si pencipta ini seringkali lebih lagi penderitaannya. Iya, iya, iya. Udah apa namanya nama ya nggak disebut. Yang lebih penting itulah hak ekonominya itu nggak dapat gitu, kasihan. Tapi aku akhirnya mikir zaman sekarang nih mau di dunia musik, dunia politik, dunia apa, semua itu cepat untuk meledak. Yes. Itu karena polarisasi, mudahnya polarisasi karena algoritma. Ya, gimana ya, gimana enggak? Sekarang kita ke YouTube coba nyari mengenai siapa Chrisye misalnya. Chrisye, kita suka Chrisye. Baru 2 kali klik YouTube yang ada Chrisye-nya akan dibanjiri dengan Chrisye. Begitu juga di Instagram, di media sosial lainnya. Begini, kalau ini juga nih, kalau kita keberpihakannya pada pencipta, kita akan dirubung oleh berita-berita yang yang lebih membela kepentingan pencipta. Penyanyi sama gitu. Begitu juga akan mudah
ngumpul gitu ya. Birds of a feather flock together gitu. Nah itu ngumpul-ngumpul, nggak salah soal itunya. Cuma itu fenomena yang membuat polarisasi itu mudah mudah timbul. Nah begitu timbul, kadang-kadang susah mencari objektivitas gitu. Masing-masing lebih ngerasa benar dan ada pembenaran. Di sini juga sama gitu. Nah ini mesti dialog yang terbuka, nggak ada cara lain. Dialog ya intinya ya Mas. Ya, soalnya gini Mas, kali ini kan perbincangan dengan Mas Adi ini kan mulai dari turun ke dunia permusikan Indonesia pertama, terus cerita cinta tentang sama Mbak Memes, Teh Memes sama Inga sampai hak kekayaan intelektual nih sebenarnya kalau di kupas lebih dalam nggak akan selesai nih Mas. Nah karena keterbatasan waktu dan Mas Adi juga ada setelah kesibukan, makasih banget nih Mas Sama-sama. udah mau hadir di podcast kami ini, Cuap Dikap namanya Mas. Apa? Cuap Dikap. Cuap Dikap. Ya, nanti tinggal di share di like, subscribe dan komen ya guys. Gitu. Pokoknya terima kasih banyak Mas. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih.